Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahla Maulidah, perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K Rencana Aksi Perubahan dengan judul Mengedukasi Orang Tua tentang Penanganan Utama pada Anak dengan Kejang Demam di Ruang Ade Irma Suryani, RSUD Arjawinangun. Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. Undang-undang ini membawa perubahan penting dalam pengelolaan kepegawaian, baik untuk pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku organisasi perangkat daerah atau OPD yang membuka rekrutmen P3K juga memiliki kewajiban melakukan orientasi. Dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala LAN nomor 289 K/PDP.07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Latar belakang. Kejang pada anak adalah pengalaman yang menakutkan bagi orang tua. Kejang terjadi ketika otak mengalami aktivitas listrik yang tidak normal, yang menyebabkan tubuh mengalami gerakan tiba-tiba, kaku, atau kedutan. Kejang pada anak bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk demam, gangguan neurologis, cedera otak, dan lain-lain. Dalam tulisan ini, saya akan memberikan panduan lengkap tentang penanganan kejang pada anak, termasuk tanda-tanda, penyebab, apa yang harus dilakukan, dan kapan harus mencari bantuan medis. Kemampuan orang tua dalam menangani kejang demam dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengalaman, tingkat pendidikan, dan fasilitas sebagai sumber informasi. Orang tua yang sudah pernah memiliki anak dengan kejang demam biasanya akan lebih waspada dan tanggap. Faktanya, masih banyak orang tua salah memberikan pertolongan pertama pada anak yang sedang terserang kejang demam. Tidak sedikit orang tua yang masih memberikan kopi ke mulut anak bertujuan untuk meredakan kejang. Tindakan seperti ini harus dihentikan di masyarakat kita agar bisa mengurangi risiko yang berakibat fatal pada anak. Sebab, penanganan seperti itu bisa saja mengakibatkan kematian karena tersedak. Adapun tujuan proyek yang saya lakukan ini memiliki dua arah, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Hal ini meliputi pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah. Dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, juga diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Sementara tujuan khususnya adalah benarnya cara orang tua memberikan pertolongan pertama pada anak yang kejang, menambah wawasan orang tua atau masyarakat tentang penanganan kejang pada anak, berkurangnya angka kematian akibat salah penanganan pertama di rumah pada anak yang kejang. Waktu dan tempat. Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini dimulai dari 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029, terhitung 5 tahun dengan penempatan di RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai visi dan misi tersendiri. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Sedangkan misi Kabupaten Cirebon sendiri yaitu Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman dan nyaman.
Bicara tentang struktur organisasi tata kelola atau SOTK di organisasi perangkat daerah atau OPD, tentu tidak terlepas dari membahas tentang unit kerja. RSUD Arjawinangun memiliki visi terwujudnya Kabupaten Cirebon beriman, sejahtera, agamis, maju dan aman. Sedangkan misi RSUD Arjawinangun adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kesehatan dan ekonomi. Tupoksi P3K. Tugas pokok dan fungsi P3K di OPD meliputi merecovery posisi miring, kiri dan kanan, bertujuan untuk membuka saluran pernafasan supaya tidak tertutup akibat lidah terjatuh ke belakang, mengukur suhu pasien, melakukan kompres hangat jika suhu tubuh meningkat, melakukan tindakan keperawatan non-farmakologis seperti melonggarkan pakaian ketat pasien, memberikan kompres hangat, jika kejang masih berlanjut segera bawa ke rumah sakit, memberikan obat anti kejang dan antipiretik sesuai instruksi dokter, menjaga lingkungan yang aman dan menghindari pemicu potensial, mencegah risiko aspirasi dan cedera, menganjurkan keluarga untuk menyediakan obat antikonvulsan, memulihkan kondisi pasien dengan menghilangkan gejala sisa kejang. Berikut ini rencana hasil kerja P3K. Pertama, mengedukasi penanganan pertama pada anak yang kejang. Kedua, mempraktekkan cara memberikan kompres hangat pada pasien anak dengan kondisi kejang demam. Ketiga, memberikan edukasi tentang posisi yang benar dalam menangani anak pada saat terjadi kejang. Keempat, mengedukasi tentang pentingnya meminum obat kejang secara rutin pada anak yang dalam pengobatan rutin. Semua ini waktu pencapaiannya dalam periode 2025 sampai dengan 2029 dan setiap 6 bulan dilakukan evaluasi. Inilah contoh dokumentasi kegiatan penerapan aksi yang saya lakukan sebagai pertolongan pertama pada anak dengan kejang demam. Saya mengedukasi orang tua tentang apa yang harus dilakukan saat menjumpai anak yang kejang demam. Di antaranya berusaha tenang, meminta pertolongan pada orang terdekat, baringkan anak di alas datar yang lembut, singkirkan benda berbahaya, longgarkan pakaiannya, kompres dengan air hangat seluruh tubuhnya, miringkan seluruh tubuh bila anak muntah, jangan memberikan makanan atau minuman apapun saat anak tidak sadar, telepon ambulans, kemudian bawa anak ke rumah sakit. Biasanya kejang demam tidak menyebabkan epilepsi atau gangguan otak permanen, tapi tetap penting konsultasi dengan dokter untuk memastikan kondisi anak aman. Kesimpulan, berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut. Setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Salah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM sebaiknya secara berkesinambungan meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K terutama perawat. Bagi rumah sakit selalu melakukan monitoring dan evaluasi kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. Bagi sesama perawat, dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing, serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanan. Demikianlah video presentasi ini saya dedikasikan penuh sebagai pedoman dalam melaksanakan pengabdian untuk negara tercinta. Semoga bisa memberikan manfaat yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.